Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang bab 3 persamaan lingkaran. Ini merupakan materi dari kelas 11 matematika peminatan. Nah, langsung saja kita masuk pada materinya. Jadi di sini adalah pertemuan 1. Pada pertemuan 1 kita nanti diperkenalkan dulu tentang kompetensi dasar sama pengalaman belajar. Nah, untuk kompetensi dasar ada 2, yaitu menganalisis lingkaran secara analitik, yaitu sebagai 3.3 KD 3.3, lalu pasangannya 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkaran. Nah, selanjutnya untuk pengalaman belajar, setelah kalian mempelajari dari bab ini, yaitu nanti di sini ada berapa ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kemampuan yang bisa kalian dapatkan. Yang pertama, tentang mengamati dan mengidentifikasi fakta pada persamaan lingkaran serta masalah yang terkait. Jadi nanti kalian di sini nanti akan diberikan tentang contoh nyata di kehidupan sehari-hari tentang persamaan lingkaran. Lalu yang kedua, mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan serta menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan lingkaran. Dari fakta tersebut yang pertama tadi nanti diolah untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Dan yang ketiga, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan lingkaran. Keempat, mengamati dan mengidentifikasi fakta pada persamaan garis singgung lingkaran serta masalah yang terkait. Jadi di sini nanti sudah ada muncul bagian dari garis singgung. Jadi nanti lingkaran ada suatu garis lurus yang menyinggung. Berarti yang menyinggung itu berarti pada satu titik. Kemudian yang kelima, mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan serta menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan garis singgung lingkaran. Jadi di sini nanti ada rumus-rumus persamaan garis singgung yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang diberikan. Yang keenam, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan garis singgung lingkaran. 7, mengamati dan mengidentifikasi fakta pada tali busur sekutu serta masalah yang terkait. Dan materi yaitu tali busur sekutu pada lingkaran. Nanti lebih jelasnya nanti pada materinya saja. Lalu yang ke-8, mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan serta menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan tali busur sekutu. Jadi sekedar info saja, tali busur sekutu nanti yang ada di dalam lingkaran berupa garis lurus nanti. Terakhir yang ke-9, menyajikan penyelesaian masalah berkaitan dengan tali busur sekutu. Oke, slide selanjutnya kita akan membahas yang pertama 3.1 persamaan lingkaran. Jadi kalian harus kenal dulu tentang persamaan lingkarannya. Jadi persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dengan jari-jari R adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. A itu sebagai koordinat di sumbu X atau bisa dikatakan absis. Kalau B sebagai koordinat di sumbu Y bisa dikatakan ordinat. Jadi ada absis, ada ordinat. Absis ini A di sumbu X, ordinat di sini B di sumbu Y. Gambar di kanan kok pusatnya ada O. Nah, misalnya O ini adalah pusat di mana dengan koordinat A, B. Nah, kalau digambar di sini sudah jelas kelihatan bahwa O-nya ini A-nya 0, B-nya 0, berarti titik origin atau titik asal 0,0. Yang perlu kalian perhatikan adalah yang persamaan lingkarannya itu hanya butuh pusat, yaitu pusat lingkaran dan jari-jari lingkaran. Itu syarat utama atau bagian utama dari lingkaran. Selanjutnya masuk di contoh 1. Tulislah persamaan lingkaran dengan pusat di 1,2 dan jari-jari R sama dengan 4. Lalu kita jawab. Rumusnya tadi X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, dari soal didapat informasi bahwa A adalah 1, B adalah 2,
dan jelas R adalah 4. Selanjutnya langsung kita substitusikan saja langsung ke rumusnya, dimana kita dapat X-1 kuadrat plus Y-2 kuadrat sama dengan 16. Jadi persamaan lingkaran dimaksud adalah yang seperti ini. Jadi ini persamaan lingkaran secara eksplisit, jadi terlihat jelas tentang mana pusat dan jari-jarinya. Untuk selanjutnya nanti bahas di bentuk umum persamaan lingkaran, yaitu berarti itu adalah bentuk implisit dari suatu persamaan lingkaran. Nah, sekedar info, titik pusat sendiri tidak harus A sama B, bisa diganti dengan variabel lain, bisa pakai HK. Nah, supaya tidak membuat bingung karena ada juga rumus lain yang memakai AB, maka dari sini kalian nanti pakai H sama K. Itu saran saya. Oke, demikian dari penjelasan dari video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.